Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari bersama kita berdoa memohon kepada Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kesempatan ini kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, banyak godaan di dunia ini, bahkan di sekitar, bisa membuat anak-anak muda, generasi-generasi penerus di dalam gereja, bisa jatuh di dalam dosa. Bahkan bisa saja meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Di zaman sekarang, ada anak-anak muda bahkan tidak sedikit menggunakan masa mudanya dengan hal-hal yang salah, seperti pergaulan bebas, memakai obat-obat terlarang, berantem, masih banyak lagi. Beberapa kali saya melihat berita tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus pemakaian narkoba, begal, dan rata-rata umurnya itu 20-an, bahkan ada yang belasan. Nah, tidak menutup kemungkinan anak-anak muda, penerus-penerus gereja bisa jatuh dalam hal yang sama kalau tidak memiliki iman yang kuat, kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita memiliki peran yang penting dalam mendidik anak-anak kita dalam kebenaran yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 9 sendiri mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang dimaksudnya firman-Mu di sini adalah firman Tuhan. Ya, sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasar dalam kita mendidik anak-anak kita. Karena di bacaan kita tadi sendiri mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita memiliki peran yang penting dalam mendidik mereka, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada Timotius juga, dia mengingatkan Timotius untuk tetap memelihara Injil, yaitu imannya kepada Yesus Kristus. Tetap memelihara ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena memang pada waktu itu banyak sekali gerakan-gerakan guru palsu, ajaran sesat, yaitu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk tetap setia kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran-ajaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepada dia sejak kecil. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Siapa yang memperkenalkan dia? Siapa yang mengajarkannya kepada Timotius? Tidak lain dan tidak bukan adalah keluarganya. Ibu dan nenek daripada si Timotius. Mereka mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan Timotius, dalam pertumbuhan iman, dalam pengenalan akan firman Tuhan. Nah, hendaknya kita juga menerapkan ini di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, yaitu mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini menjadi salah satu pegangan bagi anak-anak muda. Sehingga ketika mereka hidup di sebuah lingkungan
yang mungkin di situ orang-orangnya hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak gampang terpengaruh dalam lingkungan itu. Karena di dalam sebuah pergaulan itu, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ketika seseorang bergaul dengan anak yang nakal, anak yang tidak benar, memakai obat-obat terlarang, suka mencuri, suka tawuran, dia bisa saja terpengaruh dan melakukan hal yang sama, memakai obat-obat terlarang, ikut-ikutan mencuri, ikut-ikutan tawuran. Hal ini bukan berarti melarang kita untuk bergaul dengan siapa saja, tapi mengingatkan bagaimana anak-anak muda menjaga dirinya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa walaupun seorang anak muda hidup tinggal di tengah-tengah lingkungan seperti itu, tapi kalau dia punya iman yang kuat, dasar yang kuat, maka dia tidak akan terpengaruh. Bahkan dia bisa saja menjadi teladan bagi teman-temannya. Bisa saja dia membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Jikalau dia punya dasar yang kuat, jikalau dia punya pegangan yang benar, yaitu firman Tuhan. Karena itu, kita sebagai orang tua harus mengajarkan, mendidik mereka dari sekarang. Kita sebagai orang tua memiliki peran yang penting dalam mendidik anak-anak kita. Ya tentunya sekali lagi mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan itu penting sekali bagi kehidupan kita orang percaya. Di mana firman Tuhan menjadi dasar kita mendidik anak-anak kita. Karena di dalam firman Tuhan kita dapat menemukan kebenaran. Kita dapat menemukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan semua itu kita mengajarkannya kepada anak kita, mendidik mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memperlengkapi kita supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua mempunyai peran yang penting di mana kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini menjadi pegangan bagi kehidupan mereka sebagai anak-anak muda, sehingga kita sebagai anak-anak muda tidak mudah jatuh dalam dosa dan tidak mudah terpengaruh dengan hal yang tidak benar di luar sana. Karena kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga jangan lupa untuk terus mendoakan mereka, mendoakan anak-anak kita, sehingga mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka di dalam Kristus. Mereka tetap percaya dan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami dapat menjalankan peran kami sebagai orang tua, di mana kami mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.